Dari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjadi. Kami awali presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang berdirinya NAFTA. Perkenalkan, nama saya Alrehan Toto Seringgraha. Di sebelah saya ada Windu Dwiki Saputra. di sebelah kanan saya ada Mariza Nisha Putri. Dan Muhammad Irfan Saputra. Perkenalkan, nama saya Alrehan Toto Setyanugraha. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan sejarah berdirinya NAFTA. Sejarah berdirinya NAFTA, American Summit di Chili pada April 1988 menjadi latar sejarah berdirinya NAFTA. Pertemuan ini membahas tentang budaya, perjalanan, hingga cyberspace. Kerja sama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam kerjasama tersebut. Pada September 1998, Meksiko akhirnya menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. Kesepakatan untuk membuat perdagangan bebas ditetapkan pada 12 Januari 1992. Namun, NAFTA baru beroperasi secara resmi pada 1 Januari 1994. NAFTA merupakan salah satu contoh organisasi multilateral regional di Amerika Utara yang tujuan pembentukannya untuk merealisasikan perdagangan bebas. Isi perjanjian NAFTA berlaku selama 1994 hingga 2020. Sejak 1 Juli 2020, perjanjian NAFTA tidak berlaku lagi karena diganti dengan UMSCA atau The United States Mexico-Canada Agreement. NAFTA adalah perjanjian kerjasama perdagangan bebas yang melibatkan 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko. Meskipun Meksiko berada di Amerika Tengah, negara ini memiliki peran besar dalam jaringan perdagangan internasional Amerika Utara, sehingga dilibatkan di dalam NAFTA. Perdagangan bebas yang dimaksud dalam kerjasama NAFTA adalah pembebasan tarif bea masuk untuk produk-produk yang berasal dari ketiga negara anggotanya. Setiap negara yang menekan perjanjian NAFTA akan mencabut ketentuan bea tarif untuk produk dari negara anggota organisasi tersebut. Sementara itu, pergantian NAFTA dengan UMSCA baru resmi terjadi sekitar 3 dekade setelah pemberlakuan perjanjian. Kawasan perdagangan bebas tersebut pada tanggal 30 November 2018 dalam KTT G20 di Argentina, Presiden Amerika Donald Trump, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto secara resmi menandatangani UMSCA. Setelah sempat direvisi, pada 10 November 2019, isi perjanjian UMSCA resmi berlaku mulai 1 Juli 2020. Pergantian NAFTA dengan UMSCA tampaknya lebih dipengaruhi oleh desakan AS. Sebabnya AS era Donald Trump menilai perjanjian NAFTA membuat perekonomian negara paman Sam tekor dan mengalami defisit perdagangan. Sebaliknya, Kanada dan Meksiko mendapatkan keuntungan besar dari perjanjian tersebut. UMSCA merevisi perjanjian NAFTA terkait industri mobil, standar tenaga kerja, perlindungan pada hak kekayaan intelektual, serta ketentuan perdagangan digital. UMSCA akan ditinjau setiap kurun waktu 6 tahun untuk memastikan apakah kesepakatan tersebut dapat diperpanjang atau tidak. Sekian penjelasan pendahuluan sejarah berdirinya NAFTA oleh saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Liza. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mariza Nisha Putri. Saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya NAFTA. NAFTA dilatar belakangi oleh keinginan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. NAFTA diterapkan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan
di bidang perdagangan, baik dalam bentuk non-tarif maupun tarif. Logo NAFTA terdiri dari beberapa negara. Logo NAFTA menggambarkan segitiga negara anggotanya, di mana paling kiri merupakan bendera Amerika Serikat, sedangkan yang tengah bendera Meksiko, dan yang paling kanan adalah bendera Kanada. Lalu ketentuan utama NAFTA berisi tentang pengurangan terhadap tarif, bea cukai, dan hambatan perdagangan antara ketiga negara, di mana beberapa tarif juga dihapus selama periode 15 tahun. Lewat perjanjian ini dipastikan adanya akses bebas bea untuk berbagai macam barang, mensur, dan kuantitas yang diperdagangkan oleh negara anggota. Selain itu, produk yang diimpor dari negara di luar NAFTA diberi status barang nasional, melarang pemerintah negara berbagai lokasi atau provinsi manapun untuk mengenal pajak atau tarif atas barang-barang tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Saputra. Saya akan menjelaskan tujuan dan perkembangan dari berdirinya NAFTA. Yang pertama, meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. Yang kedua, mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah dengan lingkungan. Yang keempat, mengatur keseimbangan ekspor dan impor antara anggota. Selanjutnya, perkembangan NAFTA. North American Free Trade Agreement (NAFTA) merupakan perjanjian perdagangan bebas yang beranggotakan 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang dibentuk pada tahun 1990. NAFTA dibentuk untuk menggantikan CUFTA yang sebelumnya dibentuk oleh Amerika Serikat dan Kanada. NAFTA mulai resmi diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 1994. Selain mengatur perdagangan, NAFTA juga mengatur tentang masalah lain seperti pengurangan restriksi investasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan produksi transportasi lainnya. Pembentukan perjanjian perdagangan bebas antar negara ini secara umum memiliki tujuan untuk menghapus tarif dan non-tarif antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah adanya NAFTA ini, ekonomi di 3 negara berlangsung tidak stabil. Ketika Kanada dan Meksiko melihat adanya peningkatan ekonomi serta dampak positif dari NAFTA, namun Amerika Serikat sebaliknya mengalami peningkatan defisit perdagangan dengan Meksiko pada tahun 2004 sampai 2007. Karena peningkatan defisit yang merugikan Amerika Serikat memungkinkan Amerika Serikat keluar dari NAFTA, namun Amerika Serikat masih mempertahankan keanggotaannya dalam NAFTA. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Window. Perkenalkan, nama saya Windu Dwi Saputra. Saya akan menjelaskan pengaruh berdirinya NAFTA terhadap negara Indonesia. Pengaruh NAFTA terhadap Indonesia adalah Indonesia dapat memperbesar jangkauan pasar ekspor Indonesia secara global hingga dapat memperoleh barang-barang yang belum diproduksi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simaklah penjelasan berikut ini. NAFTA merupakan organisasi ekonomi regional di kawasan Amerika Utara. Pendiri NAFTA bermula ketika Meksiko mengalami krisis ekonomi pada tahun 1980. Anggota NAFTA terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Indonesia juga merupakan negara yang mendapat pengaruh NAFTA, baik pengaruh negatif maupun positif.
Dampak positif yang dirasakan adalah memperbesar jangkauan pasar ekspor Indonesia secara global, terutama di negara-negara anggota NAFTA. Selain itu, melalui kebijakan perdagangan bebas, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri. Hal ini terjadi karena Indonesia hanya perlu berunding dengan satu entitas perdagangan internasional untuk mempenetrasi pasar domestik ketiga negara tersebut. Pengaruh keberadaan NAFTA terhadap penanaman modal asing antara Indonesia dan Kanada. Dengan keturunannya, dengan penanaman modal asing di negara-negara ASEAN. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari sisi ekonomi, negara-negara ASEAN secara positif dipengaruhi oleh NAFTA. Dari sisi penanaman modal asing, karena terjadi peningkatan arus penanaman modal asing ke negara-negara ASEAN. Demikian pula dengan penanaman modal asing yang terjadi antara Indonesia dan Kanada, di mana Indonesia mendapatkan keuntungan dengan menjalin kerjasama bilateral dengan Kanada. Sekian hasil presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.